Ini bukanlah mobil biasa. Ini merupakan pengalaman yang sulit untuk digantikan. Dulu, kalau lu mau merasakan sensasi dari mobil F1, lu harus menjadi seorang pembalap dulu. Dan jelas, itu bukanlah sesuatu yang gampang. Lu harus balapan go-kart sejak kecil, dan ketika lu akhirnya dapat kesempatan untuk duduk di kokpit mobil F1, lu hanya bisa menggunakannya di sirkuit. Tetapi, itu semua berubah ketika mobil ini diluncurkan ke dunia. Karena mobil ini menghadirkan pengalaman dan sensasi yang sama, tapi sekarang, lu bisa menggunakannya di jalanan umum. Namanya adalah Caparo T1. T1 adalah hasil ciptaan dari beberapa insinyur yang pernah terlibat dalam pembuatan McLaren F1. Jelas, orang-orang yang terlibat dalam proyek ini paham banget tentang apa yang harus mereka kerjakan. Karena McLaren F1 adalah salah satu hypercar paling revolusioner dalam sejarah dunia otomotif. Kalau lu pengen tahu lebih lanjut tentang legenda ini, lu bisa pencet video yang ada di pojok kanan atas. Dari penampilan luarnya aja, kelihatan kalau T1 memiliki satu tujuan, yaitu kecepatan. Dan untuk mencapainya, gak cukup untuk hanya mengandalkan kekuatan dari mesin. Tapi lu butuh bodi yang ringan, kuat, dan licin. Bentuknya dibuat sedemikian rupa, supaya udara yang melewatinya akan menekan mobil ini ke aspal. Apalagi dengan sayap belakangnya yang gede. Total downforce yang bisa dihasilkan T1 bisa mencapai 875 kg pada kecepatan 241 km per jam. Kalau berdasarkan ulasan dari Car Magazine, saking banyaknya downforce yang dihasilkan, sayap depan dari T1 sampai menekan ban depannya ke bawah. Kemudian untuk rangkanya, itu dibuat dari serat karbon dan aluminium. Sedangkan seluruh bodinya terbuat dari serat karbon. Itu semua menghasilkan sebuah mobil dengan berat hanya 550 kg. Karena mobil ini mengutamakan kecepatan di atas segalanya, maka interiornya pun memiliki fitur kenyamanan yang sangat minimal. Untuk bisa duduk, lu harus lepas setirnya dulu dan memasangnya kembali. Semua panelnya terbuat dari serat karbon. Bahkan pengganti gigi yang ada di belakang setir juga terbuat dari material yang sama. Kemudian, nggak ada radio, AC, ataupun tempat untuk naruh minuman. Walaupun begitu, masih ada tempat untuk satu penumpang lagi di samping pengemudi. Tapi dari posisi penempatan kursinya, mungkin lu jadi bertanya, kok kursi penumpangnya lebih jauh ke belakang? Tujuannya adalah supaya mobil ini nggak terlalu lebar. Kalau posisi kursinya tepat bersebelahan, mereka harus membuat kokpitnya lebih besar. Tapi karena di T1, posisi penumpangnya lebih mundur dibanding pengemudi, mereka bisa membuat kursinya lebih berdekatan. Akhirnya kita sampai ke bagian yang paling mantap, yaitu mesin dan performanya. Untuk mesinnya, T1 menggunakan 3.5 liter V8 yang dipasangkan pada transmisi manual sekuensial 6 percepatan. Dan hasilnya adalah 575 horsepower. Kalau dibandingkan dengan supercar atau hypercar, itu bukan angka yang fantastis. Tapi perlu diingat bahwa mobil ini hanya memiliki berat 550 kg. Itu membuat T1 bisa ngebut dari 0 ke 100 dalam 2,4 detik dan punya top speed 330 km per jam. Tarikan yang luar biasa ini bisa membuat siapapun kaget, dan performanya nggak berhenti sampai situ. Selain kenceng ketika lurus, T1 juga mantep ketika melewati tikungan. Berkat rem baja dan badannya yang ringan, mobil ini bisa ngerem dengan cepat. Ketika lu memasuki tikungan tersebut, besarnya downforce yang dihasilkan, ditambah traction control dan suspensinya, membuat lu dapat menaklukkannya dengan mudah. Walaupun begitu, lu tetap harus punya lengan dan badan yang kuat, karena setirnya berat banget, ditambah juga dengan besarnya gaya gravitasi yang lu alami ketika melewati tikungan. Bahkan, menurut artikel dari Motor Trend, mobil ini bisa menghasilkan 3,5 G ketika sedang belok. Sayangnya, ada beberapa kekurangan dari mobil ini. Yang paling utama adalah sangat tidak nyaman untuk digunakan di jalanan umum. Karena fokusnya adalah kecepatan, maka segala fitur kenyamanan berkendara nggak akan lu temukan di sini. Belum lagi dengan kokpit yang bergetar, sempitnya kursi penumpang, badannya yang masih relatif lebar, radius putarannya yang gede banget, dan tidak adanya bagasi. Itu semua membuat mobil ini sangat merepotkan ketika dipakai di jalanan umum. Tapi apakah itu berarti T1 adalah mobil yang buruk? Enggak dong. Justru ini adalah salah satu kreasi paling menakjubkan pada awal abad ke-21. Oke guys, sampai situ dulu untuk video kali ini. Caparo T1 adalah mobil yang menawarkan pengalaman dan performa yang sulit untuk dilupakan. Jadi, gimana pendapat kalian tentang Caparo T1? Apakah lu juga suka? Kasih tau di kolom komen ya. Kalau kalian suka video kali ini, jangan lupa untuk like. Kalau nggak suka, silahkan dislike. Dan kalau suka banget, kalian bisa subscribe dan pencet tombol join di bawah untuk menjadi member. Makasih banyak guys!